Alhamdulillah. Hadirin, saya ingin mengutip tadi kisah atau manaqib yang sudah dibacakan. Dulu saya cerita tentang pengalaman saya pribadi sama beliau, ya. Ini ada kisah lagi sama pengalaman pribadi juga. Habib Salim Asy-Syadzili ketika mulai dakwah, beliau mendapatkan bisyarah wal isyarah. Di antaranya bisyarah yang beliau dapatkan adalah bisyarah yang dikatakan Al-Habib Muhammad Al-Hadi As-Segaf atau Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Beliau Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf adalah ulama besar yang berasal dari kota Sewun. Singkat cerita, beliau pernah mengatakan, Salim ini adalah seseorang yang bakal diurusin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi nih ya, Salim ini yaitu Habib Salim adalah seseorang yang bakal diurusin oleh datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira hal yang paling besar atau adakah hal yang paling besar melebihi ketika kita seseorang umat Muhammad senantiasa diurusi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini suatu kemuliaan untuk Sayyidil Walid Al-Habib Salim Asy-Syadzili. Wajar, kenapa? Beliau wali min auliyaillah, ulama besar, ulama yang juhud, yang karim, yang sangat dermawan. Makanya memiliki kedudukan yang sangat luar biasa di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, pengalaman pribadi saya, pernah suatu hari Habib Salim ini sakit. Dan sakitnya luar biasa, parah ketika itu. Tidak bisa diobati di Yaman, nggak bisa diobati di Jeddah, harus berangkat ke Yordania, Ordon. Habib Salim yang ketika itu memanggil muridnya, disitu ada namanya Syekh Faisal, orang Saudi, dipanggil. Kata Habib Salim, wahai Faisal, ente punya nggak rekanan orang-orang para muhibbin di Ordon sana yang mengenal kita semua para habaib yang ada di Yaman? Syekh Faisal mengatakan, marhaba habibi, saya akan sampaikan ke orang-orang pecinta habaib yang ada di Yordania sana. Singkat cerita, Syekh Faisal ini menelpon. Siapa yang ditelepon? Yang ditelepon menteri yang berasal dari Yordania. Ceritanya pas ditelepon nggak diangkat nih sama siapa, sama menteri itu. Ditelepon terus 2 kali, 3 kali, berkali-kali, nggak diangkat. Langsung ketika itu, tak lama kemudian, selang 1 hari, menteri tersebut telepon balik ke Syekh Faisal. Dia kaget. Mungkin ini menteri karena saya telepon berkali-kali kemarin, sekarang dia telepon balik. Ketika itu hadirin jamaah rahimakumullah, telepon diangkat sama siapa? Sama Syekh Faisal. Kata Syekh Faisal, wahai menteri, aku ini pengen bicara sama kamu kemarin, makanya aku telepon berkali-kali, kenapa engkau nggak angkat? Itu menteri langsung bilang, wahai Faisal, sesungguhnya hari ini aku ini pengen ngomong sama kamu. Nambah bingung, jadi main duluan. Kata Syekh Faisal, udah tafadhol wahai menteri, udah ente duluan dah ngomong, udah ente duluan ngomong, ente duluan. Saling main sorok-sorokan kalau bahasa kita. Singkat cerita, disitulah Syekh Faisal mengedepankan menteri tersebut untuk berbicara. Gak lama kemudian, hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang dikatakan menteri? Menteri itu bilang, aku tadi malam melihat kamu wahai Faisal. Aku tadi malam melihat kamu dalam mimpi wahai Faisal. Engkau datang kepada diriku, engkau memberikan aku 1 rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini sengaja aku telepon kepada engkau wahai Faisal, ingin tanya, apa tujuanmu kemarin telepon? Apakah engkau ingin memberikan rambut Rasulullah? Itu Syekh Faisal langsung menangis, hadirin jamaah rahimakumullah. Dia bilang, wahai menteri,
aku tidak memberikan rambut Rasulullah, tapi aku akan berikan suatu hal yang lebih daripada itu, yaitu darah dan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beliau mau nitipin Habib Salim yang mau ke Yordania hadirin jamaah rahimakumullah. Ini bukti bahwasanya Habib Salim yang ngurus itu Rasulullah. Belum sampai namanya ke Yordania, itu sudah sampai duluan Rasulullah datang kepada mereka, mengabarkan seolah-olah Rasul mengatakan, wahai fulan, wahai menteri, ini anakku, cucuku mau datang kepadamu, urus dia. Itu yang didapatkan oleh Sayyidil Walid Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy'ari. Makanya indah, mulia kalau orang sudah diurusi dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, model kita bagaimana nih? Wallahu alam nih. Jangankan dicintai Rasulullah, dicintai ustadz aja masih mending. Ya. Ini kadang-kadang ustadznya benci sama jamaahnya. Kadang-kadang atau dibalik, jamaahnya benci sama ustadznya. Ini bagaimana mau selamat kita semua? Makanya mudah-mudahan dengan kita mendengar sedikit manaqib Sayyidil Walid dan kita mendengarkan ceramah guru-guru kita nanti tentang Isra wal Mi'raj, menambah kecintaan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan menambah kecintaan kita kepada Sayyidil Walid Al-Habib Salim Asy'ari insyaallah. Hadirin, enggak panjang lebar.